Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dimas Sakti dari kelas 4D dari angkatan 23 Prodi Desain Manufaktur. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah teknik pengecoran, yaitu yang pertama adalah proses pembuatan molten metal. Proses pembuatan molten metal ada 4 dapur peleburan, yaitu electric arc furnace, electric induction furnace, dan crucible furnace dan cupola furnace. Electric arc furnace memiliki tipikal atau sifat yaitu laju peleburan tinggi, kapasitas produksi tinggi, polusi rendah, mampu menahan temperatur logam cair dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada electric induction furnace, memiliki tipikal atau sifat yaitu laju peleburan tinggi, mampu menahan temperatur logam cair dalam jangka waktu yang lama, digunakan pada skala industri kecil menengah, lalu digunakan untuk logam non-ferrous. Nah, yang ketiga yaitu crucible furnace. Untuk crucible furnace memiliki tipikal atau sifat yaitu tipe tungku yang konvensional atau istilah lainnya adalah tradisional ya. Lalu cocok untuk menggunakan berbagai jenis bahan bakar, mudah dipindahkan, dapat digunakan untuk logam ferro dan non-ferro. Selanjutnya ada cupola furnace, yaitu memiliki laju peleburan yang tinggi, kapasitas produksi yang sangat besar, dapat beroperasi kontinu, paling polusif, dapat digunakan sebagai material. Terkait fluidity, yaitu temperatur penuangan, komposisi logam paduan, viskositas logam cair, dan transfer panas ke lingkungan. Pengaruh unsur paduan. Nah, ada 4 unsur paduan yang digunakan, yaitu ada SI. Kita jelaskan terlebih dahulu satu-satu, yaitu dari SI, peleburan baja menjadi tenang atau tidak bergejolak, berfungsi sebagai dioksidator, menurunkan kekuatan C di dalam ferrit serta mengurangi tingkat stabilitas. Lalu ada mangan. Untuk mangan yang berfungsi sebagai dioksidator, khususnya sebagai pengikat unsur belerang. Lalu ada S, yaitu untuk meningkatkan machinability, menurunkan melting point, dan meningkatkan elastisitas. Lalu ada yang terakhir yaitu fosfor. Fosfor berguna untuk mempersempit daerah austenit dan meningkatkan fluiditas sehingga mengalirnya meningkat tinggi. Untuk material balance, hukum pengkalan massa, hukum Lavoisier, adalah massa Z pada reaksi kimia dalam sistem tertutup tetap atau sama sebelum dan sesudah reaksi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pembentukan cetakan dan bed allowance. Untuk cetakan itu sebuah rongga yang disiapkan sebagai tempat logam cair tersolidifikasi yang berdimensi hampir sama dengan benda akhir. Cetakan dibuat lama-lama membentuk dari benda cor. Pembuatan pattern dari benda cor yang berongga harus dibantu dengan inti yaitu core. Nah, untuk yang ketiga itu benda cor dapat dibuat dua bagian atas dan bagian bawah. Pola sendiri yaitu pattern merupakan replika dari objek yang akan kita buat melalui proses pengecoran dengan tambahan beberapa modifikasi yang ditambahkan dalam pembuatan pattern antara ada penambahan core, pattern allowance, dan penghilangan pekerjaan detailing yang tidak bisa kita peroleh melalui proses casting. Material untuk pola, karakteristik ideal untuk material pola yaitu yang pertama adalah ringan, lalu kuat, keras dan tahan lama, tahan abrasi dan gesekan, tahan korosi ataupun reaksinya, memiliki dimensi yang stabil, tidak terpengaruh temperatur kelembapan, murah dan mudah dikerjakan. Nah, untuk material untuk pola, untuk kayu cenderung relatif mudah, pola kayu rentan terhadap penyusutan, dan pola dapat dibentuk dari kayu lapis atau multipad, logam, material sintetis, dan aktif, dan cat, epoxy, fiberglass, material tambahan seperti paku, skrup ampas, dan lain-lain. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya
selanjutnya adalah toleransi atau allowance. Terdapat 5 allowance atau toleransi yang digunakan pada proses casting atau pertukaran, yaitu shrinkage allowance, machining allowance, drag allowance, distortion allowance, shading dan wrapping allowance. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah shrinkage allowance. Shrinkage allowance yaitu tunjangan ini diberikan untuk mengkompensasi penyusutan volume benda cor akibat pendinginan dari suhu cair hingga suhu kamar. Besarnya tunjangan penyusutan bervariasi tergantung pada jenis material yang dicor, misalnya besi cor untuk penyusutan yang berbeda dengan aluminium. Lalu ada machining allowance. Nah, untuk machining allowance tunjangan ini ditambahkan untuk memungkinkan proses pemesinan lebih lanjut pada benda cor. Lalu proses pengecoran seringkali menghasilkan permukaan yang kasar atau tidak presisi, sehingga perlu dilakukan pemesinan untuk mencapai dimensi dan kualitas permukaan yang diinginkan. Lalu besarnya tunjangan pemesinan tergantung pada jenis pemesinan yang akan dilakukan dan tingkat presisi yang dibutuhkan. Lalu ada shake allowance atau shaking allowance. Tunjangan ini diberikan untuk mengkompensasi pembesaran rongga cetakan akibat goncangan saat mengeluarkan pola cetakan dari pasir cetak. Lalu goncangan dapat menyebabkan pasir cetak bergerak dan membesar rongga cetakan, sehingga benda cor yang dihasilkan menjadi lebih besar dari yang diinginkan. Lalu ada draft allowance. Tunjangan ini diberikan pada bidang vertikal pola cetakan agar pola cetakan mudah dikeluarkan dari pasir tanpa merusak rongga cetakan. Tunjangan rancangan berupa kemiringan kecil pada titik vertikal pola cetakan. Besarnya tunjangan rancangan tergantung pada kedalaman rongga cetakan dan jenis material pola cetakan. Nah, selanjutnya adalah pentingnya allowance. Apa sih pentingnya allowance pada proses pengecoran? Penggunaan allowance yang tepat sangat penting untuk menghasilkan benda cor dengan dimensi dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi. Salah dalam menentukan allowance dapat menyebabkan benda cor cacat atau tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang terakhir, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang berbagai allowance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting bagi para praktisi pengecoran. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai dua materi yang saya paparkan tadi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.